alihi Sayyidina Muhammad. Kelak ia dengan banyak kita bersalawat, semuanya kita yang hadir pada hari ini mendapatkan syafaatnya, pertolongannya, sehingga nanti ketika kita kembali kepada Allah di hari kiamat nanti kita semua termasuk hambanya Rasulullah SAW, dan juga kita mendapatkan syafaatnya, dan sehingga nanti kita berkumpul di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang majuman rahimahumullah. Adapun judul khutbah kita singkat pada kesempatan kali ini adalah ajal tidak menunggu kata-kata taubat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam hidup dunia ini kita sudah tahu diri kita masing-masing, Pak, bahwasanya Allah hidupkan kita bukan hanya untuk sekedar hidup, tapi hidupkan alam untuk bagaimana kita bisa menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah kita mesti Allah bentukkan dengan sebaik-baiknya, Pak. Khalaqal insana fi ahsani taqwim, kata Allah dalam surah An-Nahl. Sesungguhnya disebutkan dengan sebaik-bentuk kejadian. Berbeda kita dengan makhluk yang lain, Pak. Kalau manusia adalah makhluk yang sebaik-baiknya Allah ciptakan. Kalau makhluk lain, contohnya malaikat, Allah berikan dia hanya untuk selalu taat kepada Allah. Allah berikan dia akal, tapi tak Allah berikan dia nafsu, Pak. Maka malaikat tugasnya hanya mengikuti perintah-perintah Allah. Kalau makhluk lain, contohnya binatang, Allah berikan dia nafsu, tapi tak Allah berikan dia akal. Maka kalau hanya menurunkan hawa nafsu, maaf, tak ubahnya kita seperti binatang, Pak. Kalau binatang, contohnya kambing lewat depan rumah kita, Pak, ada sebatang pucuk ubi, Pak, atau sebatang pohon ubi, nanti akan dimakannya, Pak. Tak ada dia basa-basi, Pak. Lewat dia, diambilnya, habis pergi dia lagi. Besok lagi kembali, kalau masih ada, dimakannya lagi, Pak. Kenapa? Karena dia hanya Allah berikan dia nafsu, tak Allah berikan dia akal, Pak. Tapi kita manusia, khalaqal insana fi ahsani taqwim. Kita sebagai makhluk yang sebaik-bentuk. Allah berikan kita akal dan Allah berikan kita nafsu. Disitulah kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang hak dan mana yang batil, mana yang perintah Allah. Pada inilah kita manusia, Pak. Tapi kenapa hari ini manusia masih mau memperturutkan hawa nafsunya, sehingga kadang dia masih mau melalaikan sampai meninggalkan ibadah-ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu sebabnya kenapa manusia hari ini masih mau melalaikan, meninggalkan perintah Allah, karena dia kadang kurang percaya bahwa dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itu kematian itu kita sudah tahu masing-masing, Pak. Sudah banyak Allah berikan pelajaran, bukan orang jauh, Pak. Kadang-kadang orang tua kita sendiri, anak kita, ibu kita, kadang ada istri kita atau tetangga kita, Pak. Sudah banyak Allah berikan peringatan atau contoh, Pak. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa yang hidup ini pasti akan merasakan namanya maut atau kematian, Pak. Ini Allah katakan, Pak, tak bisa kita sehebat-hebat manusia yang pintar-pintar pun dia, Pak, kaya raya dia, apa yang dia inginkan bisa, tapi dia takkan bisa mengelak yang namanya kematian, Pak. Ketika sudah datang ajal kematian, la yasta'iru sa'atan, tak bisa ditunda, Pak. Mau ditunda sesaat, mau dimajukan tak bisa, Pak. Kalau sudah datang kematian, maka oleh sebab itu kematian itu pasti datang kepada diri kita. Tapi bagaimana yang harus kita harapkan, bagaimana nanti mati betul-betul dalam keadaan baik atau husnul khotimah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada 3 rahasia tentang kematian ini, Bapak sekalian, mungkin kita sudah sering mendengarkannya. Yang pertama, apa rahasia kematian yang tidak ada manusia tahu? Yang pertama adalah masalah tempatnya. Itu tidak tahu kita, Pak. Oh, harapan kita tentu ketika kita berada dalam masjid ini, Pak, sedang berzikir, mantap, alhamdulillah. Tapi itu bukan terlalu bermasalah, Pak. Dimanapun kita tempatnya, di rumah, Pak, dimanapun kita berada, yang namanya kematian itu pasti akan datang, Pak. Tak bisa kita mengelak. Oh, saya lahir di ujung batu, nanti pasti meninggal di ujung batu. Tak tahu kenapa.
Kadang orang sudah berumur lama dia merantau di Batu, sudah puluhan tahun Pak, tapi rupanya sakit baru sebentar, dibawa ke Pekanbaru, belum nyampe di Pekanbaru, baru nyampe di yang terberangin atau Bangkinang Pak, sudah Allah cabut nyawanya, tapi kita tak tahu kemana waktu kita akan mati. Tapi jelas kita mesti datang kematian, Allah sudah katakan tadi. Maka bagaimana kita harapkan, misalnya tempat atau waktu ini kita tak tahu Pak, maka jangan terlalu kita risau masalah tempatnya Pak. Harapan kita tentu di rumah Allah atau kita sedang berzikir kepada orang yang lebih baik. Tapi jangan itu yang harus kita khawatirkan. Masalah tempat itu kita tak tahu Pak. Itu rahasia Allah. Maka ketika hari ini kita bagaimana? Ketika datang ajal kematian itu betul-betul kita dalam keadaan beriman, bertakwa kepada Allah. Jangan sampai nanti ketika kita berbuat kemaksiatan, sedang berdosa kita Pak, sedang kita berbuat maksiat, umpamanya kita sedang menciptakan kejelekan orang lain atau sedang menghina, mencaci, tiba-tiba malaikat mencabut nyawa, apa kita berbuat Pak? Tak ada manusia yang akan bisa mengelak Pak ketika dia mati itu datang. Lari pun kita. Kata Allah dalam Al-Quran, dimanapun kamu berada, ketika sudah datang kematian, walaupun kamu berada di benteng yang kokoh, kematian itu pasti akan datang Pak. Gak ada yang menghina. Kalau nanti dengan sama manusia Pak, ada urusan kita, maaf, umpamanya ada utang kita Pak, belum bisa kita bayar, mungkin bisa kita lari Pak. Dicari orang kata di mana rumah siapa, rumahnya dekat pasar. Kenapa dia belum bayar utang? Mungkin bisa kita mengingat Pak, bersembunyi kita atau pindah kita atau pergi datang baru mungkin 2 hari 3 hari agar tak datang nanti bisa Pak. Tapi kalau kematian tak bisa. Allah katakan dalam Al-Quran dalam surah Al-Jumu'ah ayat 8 yang telah dibacakan awal buka tadi, apa kata Allah? Qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maka Allah katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha, yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Hari ini Allah tahu apa yang telah kita lakukan Pak. Memang manusia tak tahu apa yang kita kerjakan hari ini, baik atau buruknya tergantung kepada diri kita sendiri yang tahu Pak. Tapi nanti yang gaib, yang nyata yang kita kerjakan baik atau buruknya, Allah nanti akan melihatkan kepada kita balasannya Pak. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang berbuat kebaikan walaupun sedikit kecil zarah saja, Allah katakan akan Allah lihat Pak. Maka disinilah bagaimana nanti kematian yang harus kita harapkan Pak. Dalam selalu kita berbuat baik, dalam selalu kita taat kepada Allah. Dan وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dan siapa yang berbuat dosa, kemaksiatan walaupun zina, maka Allah akan lihatkan balasan nanti Pak. Maka hari ini Allah masih hidupkan kita Pak, kesempatan rahasia yang pertama tidak tahu adalah masalah tempat, tidak tahu kita Pak. Selagi masih Allah berikan kita kehidupan dunia ini, dimanapun tempat Allah berikan kita, jangan sampai kita lalaikan lagi atau meninggalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, kemajuan yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua rahasia ketika manusia tahu adalah masalah waktunya Pak. Itu tak ada yang tahu. Bisa nanti sejam, bisa 2 jam, bisa besok, bisa sebulan, bila bisa mungkin setahun yang tak tahu kita Pak. Yang jelas kita ini tunggu giliran saja Pak. Hari ini kita masih bisa duduk bersama-sama di Hotel Salam ini Pak. Bisa kita berzikir, bisa kita mengingatkan khutbah Jumat, bisa kita melihat indahnya dunia, bisa kita terimakan dan sebagainya. Tapi ingat, semakin Allah berikan kita kehidupan, masih Allah berikan kita waktu yang akan datang. Ingat, yang paling dekat adalah kematian itu yang akan datang kepada diri kita masing-masing Pak. Sediakan dekat istri kita, sediakan anak kita, betul selagi dunia ini. Tapi ada lagi dekat Pak, ketika datang kematian itu, tak tahu kita di mana waktunya nanti Bapak sekalian. Maka pergunakanlah waktu ini. Apalagi hari ini sudah kurang lebih 2 minggu yang akan datang, akhir 2023 Pak. Puasa kurang lebih 80.
88 hari lagi kurang lebih Pak. Artinya bagaimana? Selagi masih Allah berikan kita waktu, pergunakanlah Pak. Bekerja boleh, berusaha kita boleh, ikhtiar kita datangnya. Tapi jangan sampai ketika waktu ini masih Allah berikan kepada kita, ada waktu ibadah yang sudah Allah tentukan semua waktu, berusahalah kita Pak. Seperti inilah kalau bisa kita waktu kita ke masjid Pak. Kedengar suara dan mengumandang, bersegera kita panggil Allah Pak. Kalau lah begini setiap waktu di masjid, bukan masjid di mana pun kita berpamah, kita dalam perjalanan, lihat jam sudah mau 15 menit mau waktu solat, berhenti kita Pak, solat kita. Inilah yang salah satu yang harus kita jaga Pak. Ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, amal apakah yang sangat disukai oleh Allah? Salah satu saja adalah as-salatu ala waqtiha, solat di awal waktunya. Tadi Ustaz Adi sudah sampaikan banyak keutamaan manfaat kita sholat berjamaah ini Pak. Saf pertama saja sudah mendapatkan pahalanya seperti banyak bulu sapi. Masya Allah Pak. Sampai kita dapat sholat sunnahnya, berzikir kita seluruh hati naik mimbar. Masya Allah Pak. Inilah bekal kita untuk dunia saja yang sesaat kita habiskan waktu kita Pak. Apalagi untuk akhirat yang kekal abadi akan kita tengok Pak sekalian. Maka mari rahsia kedua tentang kematian ini Pak. Waktunya tak ada kita yang tahu Pak. Dimanapun nanti kita berada, yang namanya kematian itu pasti datang. Biarlah waktunya tak bermasalah kali, biarlah tempatnya tidak masalah. Yang harus bagaimana yang ketiga rahsia kematian adalah caranya nanti kita akan rasakan kematian. Ini yang paling penting Pak. Caranya atau bagaimana nanti mati itu jangan sampai kita dalam berbuat kemaksiatan dosa. Maka doa kita setiap akhir doa apa? Matilah ya Allah kami dalam keadaan husnul khatimah. Akhir kebaikan Pak. Baiknya kita sudah sholat, kita sudah berzikir kepada Allah. Pas datang kematian, sedang kita berbuat dosa dan kesalahan Pak. Tak tahu kita bagaimana cara nanti Allah cabut nyawa kita ini Pak. Tapi yakinlah setiap apa yang kita lakukan hari demi hari, ketika dalam keadaan sholat yang kita jaga, berzikir kita laksanakan, amal-amal yang kita laksanakan, insya Allah dalam keadaan baiklah nanti harus kita harapkan Bapak sekalian. Maka jangan sampai kita berleha-leha bersantai dengan waktu, dengan dunia yang masih Allah berikan ini Pak. Dunia ini Allah putarkan bukan hanya untuk mencari kehidupan dunia yang sesaat, tapi orang yang baik adalah bagaimana dunia ini Allah berikan dia bekerja berusaha kerja dengan semampunya, dan dia selalu diiringi dengan selalu melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja kuncinya Pak. Tak ada kita apapun profesi usaha kita dunia ini. Oh saya berdagang, saya jadi seorang pegawai, saya jadi seorang profesor, atau saya seorang pemangkat jabatan yang lainnya, tak masalah. Tapi bagaimana di dalam kehidupan ini Allah berikan kita suatu pekerjaan, jangan sampai pekerjaan itu melalaikan kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah tiga Pak yang harus kita perhatikan, karena ajal itu tak menunggu kata-kata taubat Pak. Yang namanya kematian itu belum tahu kita di mana tempatnya, waktunya, caranya kita tak tahu. Tapi berselalulah kita memperbanyak berzikir, bertaubat dan berdoa kita kepada Allah, karena hidup ini kita sudah tahu Pak. Hari ini di akhir 2023 ini Pak, tak tahu kita tak bisa kita besok masuk di tahun 2024 atau sebentar lagi akan jadi pemilu di Indonesia ini Pak, kita tak tahu. Yang jelas ketika masih Allah berikan kita waktu, disitulah kesempatan Allah berikan kita untuk bisa berbuat kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita lakukan hari ini Pak? Sholat, berzikir, berdoa, itu kembali kepada diri kita sendiri Pak. Maaf, tak mau kita sholat, tak mau kita berzikir, tak mau kita mau berdoa, tak mau kita beli dengan perintah Allah. Allah tak ada rugi Pak. Apa yang kita lakukan hari ini, kebaikan atau kejelekan, semuanya akan kembali kepada diri kita masing-masing Pak. Jadi tergantung kepada diri kita Pak. Hari ini kita dunia, besok ada lagi alam yang akan kita tahu, apalagi akhirat Pak. Jadi baik yang kita kerjakan,
insyaallah kebaikan pula lah yang akan kita dapatkan Bapak sekalian. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha, kata Allah. Siapa yang berbuat kebaikan hari ini Pak, biarlah kita lelah dengan melaksanakan ibadah, melaksanakan kebaikan-kebaikan, karena nanti inilah balasan yang akan Allah berikan. Jangan sampai kita sudah letih kita Pak, sudah susah kita dunia ini, bekerja saja, tapi akhirnya belum kita dapatkan kehidupan dunia, apalagi di akhirat, sampai kita meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan Bapak sekalian, melalui pada sekarang ini ingatkan kembali, mari Pak, ingat kematian itu pasti datang kepada diri kita, tapi kematian tidak menunggu kata-kata kita bertaubat Pak. Kita manusia tak luput dari dosa dan kesalahan. Orang yang baik bukan orang yang tak pernah punya dosa dan kesalahan. Orang yang baik, kata Imam Ghazali, adalah bagaimana dia bisa menyadari kesalahannya dan dia selalu bisa berusaha bertaubat dan tak mengulangi kesalahannya lagi. Itu orang yang baik Bapak sekalian. Kita sadar kita tak luput dari dosa Pak. Banyak dosa kita dan kebaikan kita Pak. Sedang sholat saja sudah kita lalaikan tentang waktunya sampai kita tinggalkan. Sementara yang Allah berikan kepada kita, Masya Allah, luar biasa. Hidup ini rezeki Allah tentukan, mati kita Allah tentukan. Rezeki ini Allah yang sudah berikan. Apalagi harus kita tidak bersyukur kepada Allah. Tapi Allah juga ingatkan, innal insana la zalumun kafar. Sungguh karena masih banyak manusia yang ingkar, yang tak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita Pak, manusia di dalam hidup dunia masih Allah berikan kita hidup ini, bisa kita menjaga hidup ini dengan sebaik-baiknya. Dan harapan kita ketika nanti datang ajal itu Pak, karena kita tak tahu waktunya, tempatnya dan caranya. Mudah-mudahan kita semua datang ajal kita itu betul dalam beriman, dalam keadaan taat, dan dalam mendapatkan dalam kalimat husnul khatimah, dan nanti mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa bihadza astaghfiruka innahu huwas samiul basir.